Jadi Yayasan Konservasi Yayasan Konservasi Alam Nusantara memang untuk memudahkan kegiatan-kegiatan The Nature Conservancy sepertinya akan jauh lebih efektif kalau waktu itu hasil konsultasi dengan Kementerian Kelautan dan Kementerian Kehutanan kita bekerja lokal, sehingga waktu itu kita bentuk lembaga lokal dan akhirnya bulan April yang lalu tahun lalu seluruh kegiatan The Nature Conservancy di Indonesia itu sudah berhenti dan dilanjutkan oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Sebagaimana namanya, baik waktu menjadi INC konservasi maupun setelah menjadi dikerjakan oleh Yayasan Konservasi Alam, itu selalu konservasi. Tampaknya ada pertentangan dengan salah satu program kita, yaitu tambak udang. Saya rasa ini bisa dimengerti karena saya rasa ini cara pandang yang kurang pas dalam melihat persoalan di mangrove yang kompleks ini. Memang kalau dilihat secara sederhana, itu kesimpulan tahap pertama yang akan kita bilang adalah bahwa tambak ini biang kerok kerusakan di mangrove, sehingga harus gampangnya stop tambak gitu. Tetapi dan ini sampai sekarang pun masih banyak yang beranggapan seperti itu, bahwa cara untuk menyelesaikan persoalan di mangrove adalah dengan menyetop tambak. Sayang sekali ini cara pandang yang menggampangkan persoalan, sebab tambak di mangrove ini adalah akumulasi dari berbagai hal gitu yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Oleh sebab itu, untuk menyelesaikan persoalan ini mau tidak mau adalah kita harus menyelesaikan permasalahan tambak, dan itu bukan dengan jalan menghapusnya begitu saja gitu. Nah, oleh sebab itulah makanya Yayasan Konservasi Alam Nusantara memutuskan untuk kegiatan-kegiatan konservasi mangrove ini harusnya dimulai dengan membenahi kegiatan pertambakan kita di Indonesia. Mungkin kurang lebih seperti itu alasannya itu. Jadi kita lihat persoalan tambak ini yang paling dominan di mangrove. Jadi kalau mau menyelesaikannya harus bekerja sama dengan mengelola tambak yang lebih baik. Saya rasa 80%-an mungkin, tidak ada data yang konsisten, tapi angkanya mirip-mirip, kurang lebih 80%-an kerusakan mangrove kita ini disebabkan oleh tambak. Sehingga pendekatan-pendekatan yang dilakukan saat ini dengan untuk mengatasi kerusakan mangrove, ayo tanam mangrove gitu ya. Jadi semua program restorasi mangrove atau proteksi mangrove biasanya simpelnya dilakukan dengan penanaman. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan bisa dibilang sampai sejauh ini dengan berbagai macam proyek upaya untuk memperbaiki ekosistem mangrove kita, itu tidak ada yang berhasil dengan baik karena arahnya selalu penanaman. Oleh sebab itu, padahal kita tahu bahwa persoalan adalah di tambak. Nah, ini jadi sekilas bisa kelihatan bertentangan Di satu sisi kita ingin memperbaiki ekosistem mangrove kita, yaitu dengan mengelola budidaya secara lebih kecil mungkin ya. Di sisi lain kita ingin meningkatkan produksi. Nah, ini cukup mengkhawatirkan tentunya, karena kalau dilakukan peningkatan produksi ini dilakukan dengan perluasan lahan, dan lahan yang dipilih itu paling gampang adalah lahan mangrove, makanya akan bisa menyebabkan muncul potensi hilangnya mangrove dari kegiatan tersebut. Nah, di tengah kekhawatiran tersebut, kita juga ada sedikit di kalangan teman-teman yang pemerhati mangrove juga ada sedikit optimisme di sana, karena dalam berbagai kesempatan pemerintah sudah menunjukkan komitmen yang cukup kuat bahwa saatnya kita mulai membalik situasi, yaitu mangrove harus direstorasi dan dilindungi. Dan ini ditunjukkan oleh misalnya pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove BRGM. Kemudian ada rencana pengalokasian dana yang sangat besar, rasanya ini paling besar dalam sejarah permangrovan,
untuk melakukan restorasi mangrove. Nah, jadi meskipun di satu sisi pemerintah punya niat untuk meningkatkan produksi, di sisi lain pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga mangrove, sehingga kita bisa asumsikan bahwa dari data-data yang disampaikan oleh pemerintah bahwa akan dilakukan peningkatan produksi dan juga ada potensi perluasan tambak beberapa ratus ribu hektar, ini kita bisa asumsikan bahwa potensi perluasan tambak yang dimaksud bukanlah di mangrove, dan ini yang harus kita sama-sama jaga bersama ya. Jangan sampai dalam implementasi di lapangan justru dilakukan dengan cara membuka mangrove baru. Nah, di samping itu kalau kita pelajari ya data dengan baik seperti yang disampaikan tadi, sebetulnya dari keseluruhan tambak kita ini kalau dilihat dari data citra satelit ya, itu mungkin ada sekitar 800.000 hektar, dan 200.000-nya ini letaknya di Jawa atau di Sulawesi Selatan ya, yang bisa dibilang tambak-tambak yang teknologi tinggi ya, semi intensif maupun intensif. Sedangkan yang 600.000 sisanya ini kayaknya sebagian besar itu dalam bentuk tambak tradisional yang produktivitasnya rendah. Ini biasanya letaknya di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Nah, menarik adalah sewaktu pertama saya mulai bekerja di tambak, itu sekitar 15-20 tahun lalu, mungkin teman-teman familiar dengan istilah feed conversion ratio ya, FCR kita nyebutnya. Jadi berapa kilogram pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kilogram udang. Nah dulu kalau kita dapat angka 1,5 kilogram pakan atau 1,7 kilogram pakan untuk menghasilkan 1 kilogram udang, itu masih biasa. Bahkan sampai 2 kilogram pun ya, 2 kilogram pakan berbanding 1 kilogram udang, teman-teman masih bisa tersenyum ya, meskipun sudah mulai masuk rugi. Tapi sekarang angkanya ini sangat kecil, di 1,3 kilogram. Artinya ada perbaikan kualitas pakan yang luar biasa dan juga perbaikan kualitas udang yang menyebabkan sangat efisien. Jadi teknologi udang sangat maju ya. Demikian pula Vanname ya, Vanname misalnya. Dengan diperkenalkannya Vanname kalau nggak salah sekitar tahun 2003, itu untuk menghasilkan Vanname dengan ukuran 15 gram per ekor atau itu lumayan sulit pada waktu itu. Tapi saya lihat sekarang ukuran Vanname 20 gram atau lebih itu relatif mudah dilakukan. Jadi ada perkembangan teknologi yang luar biasa sehingga sebenarnya memang sangat menjanjikan industri udang ini untuk kedepannya. Nah, di samping kabar-kabar perkembangan teknologi yang menggembirakan tadi ya, sepertinya tambak-tambak kita yang terletak di Kalimantan, ya, yang 600.000 hektar tadi ya, atau yang di tambak-tambak tradisional sepanjang pesisir Sumatera, juga di Sulawesi, ini masih bertahan di teknologi zaman 20 tahun lalu. Jadi dia teknologi apa nih? Teknologi pakannya atau teknologi pembukaan? Teknologi budidayanya. Teknologi budidaya secara umum. Budidaya secara umum, oke. Ya, jadi kita ini apa ya? Bercabang perkembangan perkembangan budayanya kita ini bercabang. Yang satu semakin maju gitu ya, yang saya ceritakan tadi, yang tambak-tambak intensif ya, yang modern dan berpindah ke Vanname, sedangkan yang satu stagnan, ya, yang 600.000 ini, 600.000 hektar ini stagnan, bahkan menurun, ya. Jadi di zaman krisis moneter dulu tahun 99 ya. 98 sampai awal tahun 2000-an, 1 hektar tambak di Kalimantan Timur ya, di tambak-tambak ekstensif Kalimantan Timur atau di daerah Bulungan, Tarakan, saya rasa 1 kali panen ini masih bisa mungkin menghasilkan hampir 100 kg, 1 kintal gitu. 1 kintal udang. Nah, per hektar.
Nah sekarang ini 30 kg ini sulit sekali. Tambak di Jawa atau intensif di Sulawesi, ya ini sudah bisa menghasilkan 20 ton per hektar. Bahkan ada yang Pak Hasanuddin Aco mungkin ya, dia menghasilkan sampai 80 ton per hektar atau lebih. Ini ya semakin maju teknologi, yang kita yang di Kalimantan ini masih bertahan di teknologi lama. Berapa persen itu Bang Ilman di Kalimantan Timur yang memang lebih banyak ke ya let's say tradisional? Ada berapa persen dari total? Kalau dari segi luas, ya itu tadi, mungkin total seluruh Indonesia ini, sayang sekali kita tidak punya data, saya perkirakan sekitar 600 ribuan hektar. 600 ribuan hektar. Total seluruh Indonesia. Memang betul, jadi secara umum penambahan ekses ya, dampak limbah. Tapi negara kita juga ini semakin modern. Ya, negara kita juga semakin modern. Peraturan mengenai analisis mengenai dampak lingkungan, ya, pemahaman mengenai pengolahan limbah ini berkembang dengan sangat baik selama ini. Bahkan di dunia internasional pun konsumen terutama ya, ini juga sudah sangat selektif, mulai selektif maksud saya dalam memilih produk. Jadi mereka konsumen-konsumen ini cenderung sekarang memilih misalnya hanya produk yang tidak merusak lingkungan. Makanya ada program sertifikasi. Ya. Yang seperti ini sebetulnya berjalan beriringan. Di satu sisi teknologi produksi berkembang, di sisi lain teknologi untuk mengatasi dampak dampak negatif dari peningkatan produksi ini juga terus dikejar baik oleh pemerintah maupun oleh industri. Industri sangat penting untuk meminimalkan limbahnya ke lingkungan. Kenapa? Karena mereka sangat bergantung dengan kualitas lingkungan. Jadi kalau lingkungan ini buruk, makanya produksinya juga akan terganggu. Dan teknologi yang dikembangkan oleh teman-teman di industri ini ya seperti tadi, misalnya feed conversion ratio ya, FCR ini, kita nyebutnya FCR, ini semakin besar, maka itu artinya semakin jelek produksinya dan semakin jelek limbahnya, semakin tinggi kadar kandungan organik limbahnya. Nah sekarang lebih efisien pakan, artinya limbah ke lingkungan sebetulnya menurun. Terus dulu yang namanya penggunaan pestisida ini lazim ya, 15-20 tahun lalu penggunaan pestisida ini lazim. Mau di hatchery-nya Pak Cahyadi ya, mau ditambak ini dipakai. Sekarang wah susah sekali. Jadi sebenarnya teknologi ini saya tidak terlalu khawatir sebab di samping perkembangan industri, kalangan industri juga sudah mulai semakin menyadari bahwa yang namanya ramah lingkungan ini penting saat ini sebab industri ini adalah industri yang sangat tergantung pada lingkungan. Jadi kalau membuang limbah langsung ke air, laut atau sungai, ini merugikan sendiri karena nanti disedot lagi untuk budidaya kita. Makanya perkembangan misalnya kita ya ditambak-tambak. Saya lihat di Dirjen Budidaya memperkenalkan tambak milenial dan lain sebagainya itu arahnya semakin dibuat jarang untuk dibuang langsung ke lapangan. Sehingga saya tidak terlalu bukan tidak khawatir tapi saya optimis ya dalam posisi optimis bisa sejalan dengan keinginan kita untuk menjaga lingkungan. Nah, concern justru di tambak tradisional. Tambak tradisional kita ini yang pemerintah ingin menaikkan produksi ya. Nah, ini yang kalau di tambak intensif ya tinggal diperbaiki teknologinya. Nanti perdagangan tambak yang tradisional untuk peningkatan produksi simpelnya adalah dengan merambasnya ditambah luas lahannya. Artinya kita membuka ada peluang peningkatan yang belum kita eksplor dengan baik ya, yaitu peningkatan teknologi tadi. Teman-teman Faisal ini di lapangan pahit dulu mungkin gitu ya. Kenapa? Karena balai budidaya misalnya ada takalar gitu. Jadi di Jawa banyak sekali artinya maksudnya gini, ada ketimpangan dukungan teknologi juga di sini. Jadi teknologi cenderung baik universitas maupun lembaga-lembaga riset di kementerian sepertinya melupakan teman-teman di tambak tradisional ini. Nah, ini yang sekarang kita coba kembangkan bagaimana supaya teman-teman misalnya di Balai Riset di Maros untuk membantu teman-teman bisa ditingkatkan teknologinya tapi ke arah yang memperbaiki lingkungan. Ini produktivitas tambak tradisional ini yang sebetulnya nah ini yang kita coba balik karena membabat mangrove sangat luas padahal produktivitasnya rendah, kita coba produktivitasnya ditinggikan tapi tambaknya diperkecil. Nah ini yang visi kita ke depan, tambaknya diperkecil, produktivitasnya tapi ditinggikan.
Nah, kita berharap dengan pendekatan ini, sebab ini luas sekali nih, ada 600.000 hektar. Ya. Dengan pendekatan ini, mangrove kita akan membaik. Di sisi lain, produktivitas kita yang dari tambak tradisional ini akan bisa meningkat untuk mengejar target Kementerian Kelautan, meningkatkan produknya dalam periode kepresidenan saat ini. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi di samping kita berinvestasi, ya, pemerintah berinvestasi melanjutkan, kita juga sebaiknya memperbesar investasi, ya, riset ataupun investasi yang lain, ya, untuk mendukung oleh teman-teman kita, ya, di Kalimantan Timur, di Sumatera, dan juga memperkecil tambak tersebut, tapi produktivitasnya bahan tersebut dikembalikan ke mangrove. Kenapa? Karena mangrove inilah yang akan memperbaiki kualitas. Untuk menaikkan produksi dilakukan dengan membuka mangrove. Padahal semakin dibuka mangrove-nya, semakin kecil produktivitas tambak udangnya. Nah, ini kita balik. Mangrove-nya diperbaiki sambil teknologi budidayanya diperbaiki juga target KKP atau target pemerintah tanpa harus menaikkan mangrove. Ini penting karena kita punya 600.000 hektar. Betul. Ini luas sekali, Bang Ilman, luas sekali. Saya ingin tanya terakhir sebelum saya pindah ke Pak Bang Drukman. Kapan terakhir kali bertemu atau berbagi perspektif dengan Kemenko Marves atau kalau dengan Kemenko Marves kita sering, tapi lebih fokus ke restorasi mangrove, ya. Nah, kalau dengan Kementerian Kelautan saya rasa kita rutin karena kita ada saya rasa dalam 2 bulan 3 bulan terakhir ini sempat ada diskusi. Saya ingin memastikan bagaimana interaksi kita dengan pemerintah, ya, sebagai katakanlah mewakili YKN atau LSM. Apalagi saya dengar YKN lagi berproses di Berau, ya, dengan program pendampingan. Budidaya perikanan ini masa depan. Ini hasil kajian KKP ataupun dari peneksploitasi di banyak tempat. Jadi tidak kita bisa harapkan untuk meningkatkan produktivitasnya. Masih bisa terus dilanjutkan. Kuncinya hanya di inovasi. Semakin produktivitas budidaya ini bisa sedang dilakukan saat ini oleh teman-teman dari pemerintah ditargetkan. Ini juga bukan hal yang baru, ya. 2 kali lipat produksi. Kita punya gerbang Mina Bahari meningkatkan produksi. Kalau nggak salah, perlu kita lihat, ya, sebab di semua program-program ini sebetulnya tantangannya, progresnya seperti targetnya meningkatkan produksi dan juga meningkatkan meluangkan waktu untuk menengok ke belakang apa yang berhasil dan apa yang nggak berhasil. Nah, saya sangat menarik menurut saya apa yang disampaikan oleh Mas Riono tadi maupun kelihatan sekali bahwa meskipun pemerintah seperti yang disampaikan oleh Pak Cahyadi punya strategi menarik dan menjanjikan, ya, tapi kita punya dasi di lapangan ini tidak mudah. Nah, kalau boleh ngasih saran, mungkin ke depan produksi kita yang 1 juta ton mungkin ya saat ini saya baca dari pendapat teman-teman di Asata Produksi ini. Mungkin kita sebaiknya melihat kembali sebab ekspor kita itu produksi sudah sampai 1 juta ton. Padahal dalam negeri, jadi ada sepertinya kelebihan yang sangat tinggi. Nah, ini perlu kita kasih industri udang bahwa ini terlalu tinggi. Ini sebaiknya kita revisi kembali dan produksi kita untuk menaikkan 2 kali lipat ini bisa jauh. Pengembangan pembukaan lahan-lahan baru. Terutama yang saya ingin soroti adalah yang di klaster tambak tradisional kita terpakai. Nah, mungkin untuk tahun-tahun pertama untuk mempelajari kembali tambak-tambak yang abandon tersebut. Apakah tidak? Nah, ini kita perlu pembenahan ke dalamnya. Kita perbaiki tambak-tambak baru. Iya, jadi perlu mempertimbangkan kembali rencana untuk pembukaan tambak baru, ya, terutama untuk klaster tradisional. Sebab kita punya banyak tambak yang tidak terpakai saat ini. Apa tidak sebaiknya kita prioritaskan di tambak-tambak yang tidak terpakai tersebut sebelum membuka lahan baru? Sebab kita terikat dengan perjanjian Ramsar namanya, ya, ini konvensi Ramsar untuk tidak lagi membuka lahan-lahan baru dari lahan pasang surut, ya. Dan pasar udang kita, pasar udang global, ya, pasar Eropa, pasar Amerika, ini sangat mensyaratkan kepatuhan terhadap konvensi Ramsar. Artinya tidak akan diterima produk-produk ini suatu saat nanti dari tambak-tambak yang dibuka setelah bulan Mei tahun 99. Jadi semua tambak yang dibuka setelah bulan Mei tahun 99 yang dibuka di lahan pasang surut atau di lahan basah ini tidak akan bisa masuk ke pasar-pasar Eropa, Amerika atau bahkan Jepang kalau teman-teman konsumer di negara-negara ini mulai menerapkan secara ketat sertifikasi yang mengacu pada konvensi Ramsar mengenai larangan pembukaan lahan basah. Seperti yang tadi, ya, kualitas lingkungan
kita ini semakin menurun, sehingga betul sekali bahwa semua harus mengikuti tata ruang. Tetapi kenyataannya tata ruang ini masih jauh. Kita punya PR banyak. Buktinya Mas Riono tadi ya mengeluhkan kualitas lingkungan yang kalau kita mau fair di Jawa ini kualitas lingkungan memburuk ini justru dari industri lain gitu. Ya, dari pertanian, dari industri-industri, sedangkan dari tambak sendiri sudah berusaha semaksimal mungkin teman-teman melakukan resirkulasi dan lain sebagainya, menurunkan FCR. Nah, banyak PR. Nah, untuk ke depan ke internasional kita juga berharap pemerintah ya terlibat lebih aktif ya dalam program-program sertifikasi ya, negosiasi pasar. Saya rasa teman-teman di industri masih sangat membutuhkan bantuan, sebab seperti yang dikeluhkan Mas Esal tadi, Rukmana tadi di lapangan, bahwa tambak ini sudah dikelola oleh masyarakat sejak lama ya, setelah Perang Dunia Kedua sudah mulai gitu, bahkan mungkin sebelum Indonesia merdeka gitu. Tapi statusnya ilegal. Nah, ini menyulitkan dalam program-program sertifikasi, bahkan dalam program-program bantuan pemerintah. Nah, ini ada ratusan ribu hektar yang tambak berstatus ilegal ini menurut aturan yang ada gitu. Padahal ini secara de facto sudah dihuni oleh masyarakat di sana sejak lama gitu. Nah, ini juga perlu dibenahi karena akan sangat membantu pemerintah dalam peningkatan produksi target produksi 250% tersebut. Jadi PR kita masih banyak ya. Saya sangat senang yang disampaikan oleh Mas Cahyadi tadi bahwa pemerintah visinya sangat bagus, tinggal kita jangan berhenti sampai di sana merasa bahwa semua sudah oke di jalan, sebab pada kenyataannya apa yang disampaikan oleh Mas Riono ya, Mas Rukmana, dalam kenyataannya di lapangan kita masih banyak PR yang harus kita benahi. Jadi jangan mudah berpuas diri dengan semua program yang sudah kita rancang dengan baik.